Kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum yang dilakukan oleh anak remaja. Kenakalan remaja dapat terjadi secara individu atau kelompok. Berikut adalah contoh dari kenakalan remaja. Pertama adalah narkoba dan merokok. Narkoba merupakan salah satu masalah sosial yang serius dan memiliki dampak jangka panjang terhadap individu dan masyarakat. Selanjutnya merokok. Rokok di kalangan remaja sering dianggap keren atau tanda kedewasaan, padahal berbahaya jika terus dilakukan. Faktor penyebab penggunaan narkoba di kalangan remaja. Yang pertama, pengaruh teman sebaya. Yang kedua, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, tekanan emosional atau stres. Yang terakhir, akses yang mudah terhadap narkoba. Faktor penyebab merokok di kalangan remaja yaitu pertama, pengaruh iklan atau media. Yang kedua, lingkungan atau teman atau keluarga perokok. Yang ketiga, rasa ingin mencoba dan dianggap bagian dari kelompok tertentu. Tawuran merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di kalangan remaja, terutama di wilayah perkotaan. Tawuran dapat didefinisikan sebagai perilaku agresif yang melibatkan perkelahian antar kelompok, baik antar wilayah, antar sekolah, maupun antar komunitas remaja. Penyebab dari tawuran antar remaja ini adalah yang pertama, emosi yang tidak terkendali seperti marah, dendam, atau frustasi. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang nilai toleransi dan perdamaian. Yang terakhir, kebutuhan akan pengakuan atau eksistensi di lingkungan pertemanan. Kenakalan remaja dalam bentuk seks bebas merupakan perilaku menyimpang di kalangan remaja yang melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan tanpa tanggung jawab. Hal ini menjadi masalah serius karena berdampak buruk pada kesehatan psikologis dan sosial. Penyebab seks bebas di kalangan remaja yaitu yang pertama, kurangnya pendidikan seksual. Yang kedua, minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan bahaya seks bebas. Yang terakhir adalah anggapan bahwa seks bebas adalah hal biasa akibat kurangnya nilai moral. Faktor penyebab kenakalan remaja, faktor internal. Yang pertama, krisis identitas. Idealnya, seorang remaja akan mencari jati diri di dalam lingkungannya saat ia beranjak remaja sebelum ia memasuki usia dewasa. Oleh karena itu, dalam mencari jati diri ini, seringkali remaja jatuh ke dalam krisis identitas yang membuat mereka terdorong untuk melakukan tindakan kriminalisasi. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak dapat membedakan mana perbuatan baik dan buruk akan mudah sekali terpengaruh untuk berbuat nakal. Akan tetapi, bagi remaja yang sudah dapat membedakan perbuatan baik dan buruk, juga bisa terjerumus ke dalam perbuatan buruk jika tidak dibarengi dengan kontrol diri yang baik dari dalam batin mereka. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja jika melakukan pola asuh yang salah, misalnya sering membedakan atau membanding-bandingkan anak, kurangnya kontrol orang tua, kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak, terlalu memanjakan, atau mendidik anak terlalu keras. Dan yang selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, faktor pergaulan. Jika memiliki kontrol diri yang lemah dan tidak dibimbing dengan baik oleh orang tua, maka anak remaja bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya, seperti mabuk-mabukan atau seks bebas. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua untuk senantiasa memperhatikan pergaulan anak. Untuk kenakalan remaja yang melanggar peraturan perundang-undangan bisa dipidana, tetapi untuk kenakalan remaja yang sifatnya ringan, misalnya bolos sekolah, tidak dapat dipidana. Untuk usia anak 8-12 tahun, penyidik pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua atau wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan pembinaan pada LPKS. Untuk usia anak 13 tahun, usia ini dapat bertanggung jawab secara pidana, namun masih belum dapat dilakukan penahanan. Dan untuk anak usia 14 tahun, usia ini dapat dilakukan penahanan jika melakukan tindak pidana yang diancam pidana 7 tahun. Untuk
usia 14-18 tahun terhadap anak bisa ditahan dan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dengan mekanisme sistem peradilan pidana anak.